Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan atau yang disebut juga dengan SPPN, perencanaan pembangunan dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan dan siklus yang jelas, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sistem ini bertujuan untuk menambah sinergisitas dan juga sinkronisasi antar pelaku pembangunan dan juga masyarakat agar bisa merasakan pembangunan secara merata. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai tahapan dan siklus sistem perencanaan pembangunan. Yuk teman-teman, mari kita simak videonya. Nah, perencanaan pembangunan adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dalam SPPN perencanaan, pembangunan dibagi berdasarkan dimensi waktu menjadi 3, yaitu 1. Jangka panjang range 20 tahun, yang kedua jangka menengah range 5 tahun, yang ketiga yaitu tahunan, yaitu range 1 tahun. Perencanaan adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya, perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan yaitu contohnya 1, faktor lingkungan, yang kedua, faktor sumber daya manusia, yang ketiga, faktor sistem, yang keempat, faktor ilmu pengetahuan, dan yang kelima, faktor pendanaan. Selanjutnya yang kedua itu ada tahapan dalam perencanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang pertama ada penyusunan rencana, yaitu tahap awal di mana rancangan rencana ini dibuat berdasarkan data dan aspirasi. Yang kedua ada penetapan rencana, yaitu rencana yang telah disepakati disahkan menjadi produk hukum. Contohnya itu seperti peraturan daerah dan peraturan atau peraturan presiden. Yang ketiga ada pengendalian pelaksanaan pemantauan. Jadi selama proses pembangunan ini untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Yang terakhir yaitu ada evaluasi pelaksanaan penilaian hasil akhir ini untuk melihat apakah target tercapai. Mengapa sih perencanaan pembangunan harus bertahap? Perencanaan pembangunan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan sumber daya seperti anggaran, waktu, dan sumber daya manusia yang mengharuskan pemerintah menetapkan skala prioritas. Selain itu, pembangunan memiliki kompleksitas masalah yang tinggi sehingga memerlukan fondasi yang kuat di setiap fasenya. Dengan pembagian tahapan ini, risiko kegagalan dapat ditekan melalui evaluasi berkala, sehingga setiap penyimpangan bisa segera diperbaiki sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah panduan strategis yang sistematis agar penggunaan sumber daya negara yang terbatas dapat dialokasikan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien. Melalui siklus ini, pemerintah dapat menyelaraskan visi jangka panjang dengan kebutuhan real masyarakat saat ini, sekaligus memastikan adanya koordinasi yang harmonis antara berbagai sektor dan jenjang pemerintahan. Selain itu, siklus ini berfungsi sebagai instrumen pengadilan dan akuntabilitas. Dengan adanya rencana yang terstruktur, setiap kebijakan dapat dipantau pelaksanaannya dan dievaluasi hasilnya secara transparan. Pada akhirnya, muara dari seluruh proses ini adalah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan yang berkeadilan di mana pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, di balik itu ada juga syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan pembangunan agar berhasil mencapai sasaran. Yang pertama, ada badan perencanaan. Badan ini secara periodik akan membuat laporan kemajuan dan hambatan pelaksanaan perencanaan. Yang kedua ada data statistik. Semua data statistik adalah sebagai bahan evaluasi untuk menentukan perencanaan masih pada proses yang diharapkan atau justru berubah haluan. Yang ketiga ada mobilisasi sumber daya. Perencanaan harus menggunakan sumber daya yang ada. Sumber daya yang digunakan pertama kali sebaiknya sumber daya dalam negeri berupa tabungan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan dalam perencanaan. Suatu perencanaan hendaknya juga menjamin adanya keseimbangan dalam perekonomian agar menghindari munculnya krisis ekonomi. Oke teman-teman, berdasarkan
materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah proses sistematis untuk mengelola dan mengarahkan pemanfaatan sumber daya secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, sumber daya manusia, sistem, ilmu pengetahuan, dan pendanaan, serta dilaksanakan melalui tahapan penyusunan, penetapan, pengendalian, dan evaluasi. Everything that he touched turned to gold. He's the greatest of the great. I get it straight, he's great. Plain thing, cause it's